Selamat datang di podcast Ngabuburit di Hutan. Halo, selamat sore Sobat Hijau, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya pada sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik semua ya. Wah, selama Ramadan ini, yuk kita ngabuburit di hutan. Eits, maksudnya bukan mau ngajak semuanya harus langsung masuk ke hutan sekarang juga. Tentunya aku mau ngajak kalian untuk sama-sama menyimak podcast Ngabuburit di Hutan yang mana kita akan membahas berbagai isu terkini di bidang lingkungan hidup dan juga kehutanan. Jujur ya, Sobat Hijau, di sini tuh adem banget ya. Karena sekarang kita ngobrolnya tuh di tengah Arboretum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi terbukti ya, emang hutan itu tuh bisa disebut sebagai paru-paru dunia karena emang adem banget di sini. Apalagi kalau kita sambil memandang indahnya keanekaragaman hayati di hutan, menakjubkannya para penghuni hutan. Wih, mantap pastinya. Pas banget nih, hari ini kita juga bakalan ngobrol soal hutan. Tentunya kita nggak bakalan ngabuburit berduaan aja atau aku nggak bakalan sendirian aja di sini. Kita bakalan ditemenin juga sama narasumber kita. Di episode perdana ini bakalan ada 2 narasumber. Yang pertama udah hadir di tengah-tengah kita, seorang ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari penampilannya udah kelihatan ya, ini masih milenial nih, masih anak muda nih. Seorang yang cukup banyak bekerja terkait dengan pemantauan hutan di Indonesia, yaitu Mas Andi Frans. Ya, namanya rada keren ya. Namanya bener-bener Prancis banget. Emang itu artinya Frans? Sebenarnya aku nebeng lahir aja sih di sana. Oh, sempat lahir di gitu. sana. Oke, apa kabar nih? Baik, sehat. Terima kasih ya udah mau join di Ngabuburit di Hutan. Oke, Tasya. Kita tuh sebenarnya ada narasumber satu lagi nih. Oh iya ya? Aku juga lagi menunggu. Di mana sih tapi? Kita udah janjian sih, Bang. Iya. Wow, Nah, itu dia tuh. sangat spektakuler sekali ya. Seru sekali tempat kita Wow, nongkrong ini. what an entrance ya. Apa kabar, Wah, Tasya? baik Mas Nugi. Ya ampun, halo Mas Andi. Sehat. Nah, ini dia nih. Apa nih? Kalau Sobat Hijau penggemar musik 90s pasti udah nggak asing lagi ya sama Mas Nugi yang juga memang penggiat lingkungan, memiliki lifestyle yang sangat-sangat peduli sama lingkungan hidup. Terbukti sekarang bawa sepeda ya ke sini. Emang tadi dari rumah bersepeda, Mas? Dari tahun 2009 sepedaan. Dari tahun 2009 guys, dari sebelum kita ini nih yang milenial ini baru kekinian bersepedanya. Mas Nugi udah emang duluan ya, before it was cool gitu kan, kalau kata anak zaman sekarang. Wah, terima kasih ya. Lagi, ya. Terima kasih Mas Nugi udah hadir di podcast Ngabuburit di Hutan. Kita bakalan ngebahas banyak nih tentang hutan. Nah, tadi kan aku sempat sebutkan ya kalau hari ini kita bakalan ngebahas soal hutan di Indonesia. Salah satu yang memang kadang-kadang suka meresahkan ya. Kalau kata netizen meresahkan ya Bun gitu. Kalau kita ngomongin hutan tuh salah satu yang meresahkan adalah deforestasi. Tapi sebenarnya keresahan kita itu tuh harusnya ada basisnya ya. Kita nggak boleh asal resah aja gitu kan. Jangan-jangan kita nggak perlu resah nih soal deforestasi di Indonesia. Jangan-jangan ya. Makanya nih di podcast kali ini kita bakalan pelajari lebih banyak lagi soal deforestasi di Indonesia. Nah, untuk tahu seperti apa, kita simak dulu yuk tayangan berikut ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai lebih dari 187 juta hektar, dengan luas hutan mencapai 94 juta hektar. Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, kebutuhan terhadap lahan semakin tinggi. Salah satu akibatnya adalah terjadi dinamika penutupan lahan, yaitu dari berhutan menjadi tidak berhutan, dan begitu juga sebaliknya. Kondisi yang dinamis tersebut harus dikendalikan agar hutan Indonesia tetap terjaga sampai anak cucu kita nanti. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengelola hutan dengan baik, efektif dan efisien, yaitu dengan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan. Untuk itulah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun suatu sistem yang menyediakan informasi yang akurat, transparan, terintegrasi, dan terkini.
untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat yang dikenal dengan Sistem Monitoring Hutan Nasional atau SIMONTANA. Sebuah sistem berbasis penginderaan jauh dan terestris untuk menyajikan data dan informasi spasial. Sistem ini memberikan informasi tentang sumber daya hutan, yaitu potensi hutan, penutupan hutan dan perubahannya, kawasan hutan, perlindungan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. SIMONTANA dengan metode penginderaan jauh menghasilkan data penutupan lahan yang diproduksi dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Badan Informasi Geospasial. 8. Menyediakan data citra satelit. Dan BIG menyediakan peta dasar yang menjadi acuan dalam penafsiran citra satelit. Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH sebagai unit pelaksana teknis KLHK di daerah bertugas melakukan penafsiran data citra satelit dan cek lapangan untuk memastikan kebenarannya. Kemudian, kontrol kualitasnya dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan atau DIT-IPSDH. Hasilnya berupa peta penutupan lahan sebanyak 23 kelas, yaitu hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, belukar, perkebunan, pemukiman, tanah terbuka, savana atau padang rumput, badan air, belukar rawa, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, bandara atau pelabuhan, transmigrasi, pertambangan, rawa. Pemantauan penutupan lahan ini sudah dilakukan sejak tahun 1990. Pada awalnya, dibuat dengan periode 6 hingga 3 tahunan karena teknologi dan data masih terbatas dan mahal. Namun, saat ini sudah bisa dilakukan secara tahunan dan sedang dikembangkan untuk menghasilkan data yang lebih cepat, baik semester, triwulan, bulanan, atau harian. Sedangkan untuk mengetahui potensi hutannya, baik jenis, volume, dan lain-lain, digunakan metode inventarisasi hutan secara terestris melalui pengukuran pada plot sampel. Untuk itu, KLHK mempunyai plot pengukuran permanen dan tidak permanen yang berjumlah kurang lebih 4.000 titik tersebar di seluruh Indonesia. Pengukuran plot sampel dilakukan secara berkala oleh tenaga inventarisasi hutan yang sudah terlatih. Kemudian, data tersebut dianalisis secara statistik. Sebagai contoh, potensi hutan lahan kering primer di Indonesia 164 meter kubik per hektar. Sedangkan pada hutan lahan kering sekunder sebesar 124 meter kubik per hektar. Data SIMONTANA digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan yang terintegrasi, antara lain rekalkulasi penutupan lahan, perhitungan deforestasi, inventarisasi hutan dan lahan, inventarisasi gas rumah kaca, Forest Reference Emission Level, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Program Nasional Tanah Objek Reforma Agraria, Arahan Pemanfaatan Hutan, Emisi Kebakaran, Lahan Kritis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penelitian, dan lain-lain. Informasi lebih lanjut silakan akses web berikut. Welcome back to Ngabuburit di Hutan. Hari ini kita bakalan ngebahas soal deforestasi di Indonesia. Wah, buat yang belum tahu deforestasi itu apa dan bagaimana nih penanganannya di Indonesia, kita udah menghadirkan dua narasumber untuk ngobrol-ngobrol di podcast kita kali ini. Yang pertama aku mau ngobrol dulu nih sama yang emang kerjanya di KLHK ya, pasti lebih tahu banyak nih soal deforestasi. Tadi sebelumnya kita udah simak nih tayangan soal SIMONTANA. Mas Andi boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya SIMONTANA itu tuh tools untuk apa sih? Oke, selamat sore kawan-kawan. Jadi tentang SIMONTANA ya. Jadi SIMONTANA sendiri sebenarnya itu adalah singkatan dari Sistem Monitoring Hutan Nasional.
Kalau di dunia internasional itu dikenal dengan nama National Forest Monitoring System. Nah, di KLHK sendiri itu kita udah punya sistem ini semenjak tahun 90. Jadi udah bukan baru sumur jagung lagi ya, jadi memang udah lama dari 90 hingga sekarang. Nah, di situ kita mengembangkan pemantauan tutupan lahan untuk seluruh Indonesia itu menggunakan citra satelit. Di mana kita memantau Indonesia yang sangat luas ini, tahu sendiri kita luas Indonesia ya, bukan main, nah melalui citra satelit tersebut. Di situ kita menggunakan beberapa sistem yang semi otomatis dan manual juga. Kita padukan di situ untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, dari hasil tersebut kita bisa menghitung tuh, misalnya tahun ini dengan tahun berikutnya itu ada hutan berapa sih yang hilang gitu. Apa sih yang ada hutan juga yang bertambah atau bagaimana? Nah, di situ kita bisa tahu dari situ. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau tadi berarti si Montana itu memantau hutan Indonesia dari satelit gitu ya. Benar Nah, gimana hasil pemantauannya nih untuk tahun lalu deh 2020? Kalau untuk tahun 2020 sebenarnya sudah sangat bagus ya. Jadi kalau menurut kita dari statistik dan hasil grafik itu sudah cukup turun dengan signifikan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan selama ini oleh yang kementerian turun tuh sendiri, deforestasinya. Deforestasinya turun. Oke. Jangan Deforestasi sampai turun. hutannya yang turun ya. Jangan. Jadi deforestasinya turun. Jadi memang upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini oleh teman-teman dan keluarga dari lingkungan hidup dan kehutanan itu sudah sangat optimal gitu. Terbukti lah di lapangan. Oke, tapi mungkin teman-teman di sini kan masih skeptis ya. Bener nggak sih si Montana itu? Nah, kalau mereka mau cobain sendiri ya, Sobat Hijau mau cobain sendiri, bisa nggak sih? Bisa banget. Diakses sama publik Bisa si Montana banget. itu? Justru kita ini si Montana itu sangat mendukung keterbukaan informasi publik gitu. Tahun kemarin juga kita menang ya penghargaan dari Menpan itu untuk top 45 keterbukaan informasi publik. Jadi teman-teman bisa langsung akses. Jadi ada 3 bisa diakses. Yang pertama untuk si Montananya sendiri itu dari nfms.simontana.co.id. Apa-apa coba jangan cepet-cepet. NFMS National Forest Monitoring System yang tadi aku bilang pertama tadi. nfms.simontana.co.id. Bisa dilihat ya di bawah sini ya linknya. Terus yang kedua itu dari Geoportal. Geoportalnya MENKLHK, jadi geoportal.menlhk.co.id. Kemudian yang ketiga itu dari WebGIS kita. Nah, untuk WebGIS ini adalah portal perpetaan ya, untuk teman-teman yang pengen data spasial bisa langsung ke sana. Oke, dan berarti teman-teman yang mau akses tuh bisa dapat data apa aja tuh dari si Montana? Kalau dari si Montana kita memang open akses untuk tutupan lahannya sendiri, yang terdiri dari 23 kelas, yang macam-macam ya, dari hutan primer hingga nanti semak belukar, permukiman. Itu teman-teman bisa dapatkan semua di situ. Kemudian untuk yang NFMS, kita tahun ini baru lagi juga launching gitu ya. Salah satunya kita bisa langsung mengetahui deforestasi dan reforestasi yang ada di suatu area tertentu. Misalnya Mas Rugi atau Mbak Tasya nih, aku punya tanah nih di Bandung gitu ya. Poligonnya apa? Kita gambar aja di peta itu langsung. Seperti di Google Map gitu kita gambar, nanti bisa keluar analisisnya di situ. Tahun sekian hingga sekian itu dari hutan jadi apa, menjadi apa. Itu bisa di-trace di situ. Oke, jadi data-datanya pun juga lengkap ya. Lengkap banget. Nah, tadi kan Mas Andi sempat singgung bahwa deforestasi di Indonesia itu tahun lalu udah sempat menurun ya. Itu pastinya berkat upaya dan kerja keras kita bersama kan. Semuanya. Tapi kan nggak semua orang tuh tinggalnya di hutannya. Bagi kita-kita nih Sobat Hijau yang tinggalnya di perkotaan, sebenarnya ada nggak sih upaya-upaya tertentu yang bisa kita sama-sama lakukan untuk mendukung supaya hutan kita tuh tetap lestari gitu? Mungkin yang pertama yang secara formal itu ya teman-teman yang udah jadi wajib pajak itu bayar pajak lah yang baik. Karena pajak itu membangun negara ini juga gitu ya. Terus selain itu dari sisi yang lain mungkin kita di perkotaan itu kan banyak juga seperti NGO atau LSM atau aktivis-aktivis pecinta lingkungan. Mungkin bisa bergabung di sana untuk berdialog. Biasanya memang rata-rata seperti saya ini kan backgroundnya juga orang dari kota gitu kan. Kemudian bekerja di sektor kehutanan, sedikit sekali pengetahuan saya tentang kehutanan. Tapi banyaknya bermain dan bergabung di komunitas itu sangat membantu sebenarnya untuk membuka wawasan. Oke, jadi intinya kita semua juga harus berperan aktif ya untuk cari tahu, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang keadaan perhutanan di Indonesia dan juga bagaimana caranya kita bisa berkontribusi dengan cara kita masing-masing untuk bisa lebih peduli terhadap hutan kita. Keren banget. Oke, semakin menarik nih kayaknya pembahasan kita. Mas Andi dong yang keren. Pokoknya udah seru banget nih ya pembahasan kita soal deforestasi dan bagaimana cara kita bisa tahu data-data soal perhutanan di Indonesia. Nah sekarang sebelum kita ngobrol nih sama Mas Nugi, dari tadi Mas Nugi juga udah menyimak ya, kita pengen dengerin dulu nih sambutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Seluruh generasi muda Indonesia yang saya cintai, selamat sore. Kita bersama-sama di acara ngabuburit di hutan. Yuk kita lihat satu persoalan penting, yaitu berkenaan dengan deforestasi. Indonesia saat ini berhasil menurunkan deforestasi sampai 75%. 75% loh. Di tahun 2019 ke 2020, yaitu sebesar 115.000 hektar. Di mana sebelumnya di tahun 2018 ke 2019 angka deforestasinya itu 462.000 hektar lebih. Jadi penurunan deforestasi selama ini dan yang kita lihat sekarang ini adalah bukti bahwa kita semua masyarakat Indonesia, Anda semua juga generasi muda yang selalu terus-menerus mengingatkan pemerintah dan pemerintah daerah dan semua elemen untuk menjaga hutan kita. Jadi bukan persepsi, ini bukti kerja keras. Jadi laju deforestasi menurun pada titik terendah sepanjang sejarah Indonesia, sejarah perhutanan Indonesia. Komitmen pemerintah juga tegas dan kita akan terus berada di jalur pengurangan deforestasi sebagai salah satu sumber penurunan emisi. Apa aja sih sumber emisi dari deforestasi? Yaitu kebakaran hutan, perambahan, penebangan, yaitu seperti itu. Oleh karena itu kita akan terus-menerus membereskan. Juga kebijakan pemerintahnya banyak loh, bukan hanya 1-2 macam, tapi ada kebijakan tentang gambut, ada kebijakan juga untuk misalnya merehab penanaman pohon secara besar-besaran. Ada juga dan sudah berjalan sejak tahun lalu untuk penanaman mangrove, memperbaiki mangrove, ngeberesin gambut, mengendalikan kebakaran hutan. Jadi banyak sekali dan saya berterima kasih kepada generasi muda Indonesia yang selalu perhatian dan minta atensi dari pemerintah untuk bekerja keras. Dan sekarang kita kerja keras, dan mari kita kerja keras lagi bersama-sama untuk menjaga Indonesia kita, untuk terus menurunkan deforestasi, untuk terus menyiapkan bahwa hutan kita tutupan vegetasinya itu terpelihara baik. Penghitungan laju deforestasi ini bisa dilihat dan bisa dibuka sebetulnya loh di webnya KLHK, yaitu dalam sistem namanya Simontana. Keren ya, kayak nama orang Spanyol gitu loh. Sistem Monitoring Kehutanan Nasional atau Simontana, atau di dalam bahasa Inggrisnya kalau misalnya lagi lihat interaktifnya itu dicek aja National Forest Monitoring System yang independen dan juga diakui oleh dunia internasional. Kita juga waktu menghitung-hitung deforestasi ini, metodenya juga divalidasi juga, angka-angkanya juga divalidasi oleh IPCC, yaitu unit intelektual, unit saintifik dari UN Climate Change. Begitu ya, selamat diskusi, selamat ngabuburit. Abis ini jangan lupa buka puasa. Mudah-mudahan puasa kita berkah dan mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Bu Menteri atas arahannya. Kita balik lagi nih, kita mau ngobrol sama narasumber kita berikutnya di Ngabuburit di Hutan ini. Udah ada Mas Nugi yang tadi juga udah menyimak. Mas Nugi, pengen tanya lagi, apa kabar Mas Nugi? Lagi sibuk apa? Saya kabarnya sangat semangat, sehat dan bahagia. Amin. Amin. Dan sekarang lagi sibuk jadi bapak yang ngasuh anaknya di rumah. Wah. Karena anak Ben lagi boleh ngamen lagi. Iya, oke. Jadi sama banyak waktu dialog kayak gini nih.
Zoom online, kita ngobrolin soal hutan, soal laut, soal gaya hidup hijau, Ya, segala untung macam. ya sekarang teknologi udah berkembang ya. Jadi Sangat, pandemi ini nggak membatasi kita untuk stay connected to each other. Betul. Untuk berbagi ilmu seperti podcast kita hari ini. Nah, Mas Nugi, ini kan tadi udah bawa-bawa sepeda nih. Awalnya interested sama sepeda tuh gimana sih? Awal interested sama sepeda gara-gara memang pengen memotivasi diri. Gimana caranya kita bisa hidup yang paling less consume apa yang dihasilkan sama alam dan awet. Dan ternyata sampai hari ini saya menyaksikan di mata kepala sendiri bahwa sepeda ini menjadi sebuah hal yang sangat mumpuni dengan keadaan kita sekarang, terutama di pandemi juga, untuk meningkat imunitas tubuh Ya, betul. dan sekaligus membuat stres hilang. Dan ternyata menjadi sebuah gaya hidup yang disetujui untuk mereduce emisi Oke, gas jadi buang kita kalau kita pakai kendaraan bermotor. jadi salah satu cara kita untuk lebih hemat energi, lebih hemat biaya juga mungkin Hemat ya. biaya banget. Dan juga untuk mengurangi emisi karbon ya dengan bersepeda gitu Betul. kan. Dan itu salah satu mungkin bagi Sobat Hijau, anak-anak milenial yang punya semangat untuk berkontribusi buat Indonesia, ini salah satu cara untuk kita bisa menjaga lingkungan Indonesia kita Betul, dengan betul, bersepeda. Oke, kalau tadi kan kita ngebahas soal hutan nih, Mas Nugi sendiri hobi juga nggak sih untuk masuk hutan? Apa punya pengalaman nggak sih untuk masuk ke hutan? Syukur, alhamdulillah banget, bareng dengan KLH udah cukup lama dan udah banyak banget belusukan-belusukan yang saya udah lakukan, dan ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kondisi hutan dan bagaimana kemudian ada kemajuan-kemajuan yang saya juga dengar bahwa ternyata memang kita dikaruniai sebuah alam yang sangat luar biasa. Kita udah pernah dengar Heart of Borneo, bahwa ternyata kita menjadi hal yang sangat penting untuk seluruh dunia, hutan-hutan tropis kita. Dan jujur aku berharap bahwa semuanya yang tadinya jelek akan berubah positif. Tadi aku sangat tercerahkan sama Mas Bro Andi, bahwa ternyata kita sekarang bisa langsung interaktif tentang kepedulian kita tentang informasi soal hutan yang tadinya mungkin nggak ada yang tahu. Jadi kalau boleh di era sosial media yang kencang ini ada berita-berita yang kurang bagus, kita bisa cross check langsung. Jadi kita harus berimbang bahwa ternyata tidak semua yang diberitakan belum tentu sah atau benar-benar valid. Karena tadi dia dibuka sama Mas Andi, si Montana, iya kan namanya, ternyata anak generasi 90-an juga. Udah cukup lama, tapi ternyata kan kita belum pernah mempergunakan. Nah, ini kita woro-woro ke seluruh teman-teman di seluruh wilayah yang concern sama hutan Indonesia, deforestasi, kita bisa cek langsung ke si Montana tadi. Dan menurut saya ini salah satu yang mencerahkan buat gue, karena begitu gue masuk ke hutan ngelihat di sana ada habitat gajah, ada orang hutan, tempat harimau Sumatera dan segala macam. Moga-moga dengan adanya kembalinya hutan kita hijau kembali, kan makin menurun kan deforestasinya. Berarti kan habitat itu makin terjaga. Oke, jadi kalau dari pandangan Mas Nugi sendiri, seberapa indah sih hutan kita? Pengalaman apa sih yang bikin kayaknya tuh bikin cinta gitu sama hutan Indonesia? Dan dari pandangan Mas Nugi ya, seperti apa tuh keadaan hutan Indonesia? Keadaan hutan Indonesia dari Papua sampai ke Aceh itu menurut aku nggak ada duanya di dunia. Saya juga berkali-kali ketemu dengan penduduk aslinya, dengan saintisnya, dan mereka nganggap nggak akan pernah habis bagaimana kita mensyukuri keadaan hutan kita, terutama yang masih primer. Karena ternyata ada yang pernah ngomong ini 1 meter persegi ya, hutan itu ada berapa juta hektar. 1 meter persegi ternyata menurut saintis ini, dia bilang, Nuk, jangan salah, 1 meter persegi tiap hutan jengkal kita yang masih primer, itu kemungkinan besar kita akan menemukan spesies-spesies baru. Luar biasa kan? Dan menurut saya itu jadi satu hal yang banget membuat saya bangga sebagai orang Indonesia, dan pengen terus konservasi daerah-daerah seperti itu. Juga bahwa ternyata banyak dunia yang membutuhkan keberadaan hutan Indonesia untuk tanaman obat, untuk juga menjaga emisi gas buang rumah kaca kita. Dan ternyata ini benar-benar jadi sebuah ajakan sih sebenarnya. Kalau kita ngaku orang Indonesia, anak Indonesia, mulailah belajar dan merubah gaya hidup kita untuk selalu bisa melihat bahwa hutan ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kita jaga. Betul. Aset Itu yang banget. harus kita wariskan Luar biasa. ke generasi mendatang ya, kelestariannya supaya anak cucu kita kelak. Ada satu cerita lucu nih. Apa tuh? Di Papua, aku ketemu dengan satu profesor. Ya. Dia penduduk asli.
Dia cerita, saya sendiri juga bingung kenapa saya jadi profesor. Dari umur saya 10 tahun, saya sering masuk hutan. Kemudian saya bawa satu pohon, saya tanam di rumah, satu pohon. Ternyata yang dia tanam dan diambil dari hutan Papua itu pohon-pohon yang biasa ada di hutan sana, yaitu pohon palem. Dan palem di Papua macam-macam kalau pernah datang ke Papua. Bentuknya macam-macam. Dan dia bilang, ternyata dunia sangat terkagum-kagum dengan apa yang saya punya. Dan itulah kemudian digelar Profesor Palem Dunia. Wah, gokil. Keren bener, ini banget. orangnya masih ada sampai hari ini. Iya. Aku sampai, wow, keren itu. Kadang-kadang apa yang kita anggap sepele atau Sepele. kita take for granted itu sebenarnya sangat-sangat bernilai dan berharga banget Luar ya, apalagi biasa. di mata dunia gitu. Itu. Jadi makanya aku selalu bilang juga bahwa mungkin aksi kecil kita untuk lingkungan, untuk alam kesannya sepele gitu. Tapi kalau misalkan kita lakukan bersama-sama, kita lakukan secara konsisten, lama-lama efeknya juga bakalan besar, ya kan? Setuju, Mantap itu yang banget. benar. Nah, Mas Nugi sebagai seorang ayah juga kan ya, gimana cara Mas Nugi mengajarkan untuk peduli terhadap hutan ke anak-anak Mas Nugi atau generasi mendatang? Jadi kebetulan memang rumah aku juga paling banyak pohon ya di sekitar rumah saya. Jadi itu saya kasih tahu. Ini ada pohon matoa, ini ada pohon mangga, ada pohon serikaya. Kenapa kita punya pohon-pohon ini? Karena tanah kita adalah tanah yang luar biasa dan mengandung berbagai macam kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau kita punya rasa cinta sama tanaman pohon, menurut saya itu akan salah satu refleksi kecintaan terhadap alam. Kemudian saya bilang, mulai dari diri sendiri, saya ajarin untuk kemana-mana milih lebih naik sepeda. Bahkan yang udah ABG, yang usianya 14 tahun, anak saya yang pertama, udah kemana-mana saya ajarin naik sepeda dan mengurangi penggunaan hal-hal yang semacam tas plastik, botol minum bawa sendiri, kemudian juga bawa sendok garpu sendiri, sedotan, dan itu menurut saya gaya hidup yang sekarang mungkin bisa dengan mudah kita terapkan ke anak-anak kita, dan itu biasa kok jadinya hal-hal yang tadinya mungkin repot amat ternyata nggak repot-repot Biasa amat. karena terbiasa. Nah, jadi mau atau enggak juga itu kepedulian orang tua untuk diturunkan kepada anak-anaknya itu antara mau atau tidak, bukan bisa atau tidak bisa. Oke, keren banget ya. Jadi selain kita dulu nih yang mencari informasi dan juga pengalaman soal cinta dan peduli terhadap lingkungan kita, peduli terhadap hutan di Indonesia, alangkah baiknya kalau kita juga bisa menularkan semangat tersebut ke keluarga Setuju, kita, ke setuju. teman-teman kita, bahkan ke anak kita nanti. Dan hari ini kita dapat kabar berita yang baik bahwa deforestasi sudah makin mengecil. Makin menurun. Itu luar Dan biasa. itu perhitungannya nggak main-main ya. Tidak main. Jadi Coba Kami sepenuh diceritain hati. sedikit. Diceritain sedikit gimana cara menghitung deforestasi. Nah, jadi gini, tadi kan dari yang apa saya jelaskan sebelumnya itu Sibontana, kita punya data tutupan lahan, kita bisa hitung hutan yang berkurang berapa. Nah, di situ ada 3 sebenarnya kuncinya. Yang pertama itu deforestasi bruto, yaitu adalah angka dari hasil yang deforestasi yang kita hasilkan dari yang darinya hutan menjadi tidak hutan. Kemudian ada namanya reforestasi. Reforestasi itu di mana yang tadinya kebalikannya dari deforestasi ke reforestasi. Jadi yang tadinya tidak berhutan jadi berhutan. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya deforestasi neto. Nah, di mana angka deforestasi bruto tadi dikurangi oleh reforestasi. Jadi kita mempertimbangkan angka pertumbuhan juga. Nah, jadi yang kita pakai itu angka deforestasi neto itu. Oke. Gitu. Jadi perhitungannya pun juga nggak main-main tuh untuk menentukan Jadi misalnya gini, Mbak laju Tasya, deforestasi. 100.000 hektar deforestasi, terus ternyata ada pertumbuhan nih di dalam hutan tersebut, ada pertumbuhan sebesar 20.000. Ya. Nah, maka deforestasi yang kita dapatkan angka totalnya dari 10.000 kurang 20.000. Jadi 80.000 hektar. Jadi seperti itu contohnya. Waktunya Kalau rentang waktu kita periodik tahunan, annually. setiap tahun ya? Setiap tahun. Setiap tahun juga di Simontana juga diupdate kan ya? Di-update, kita selalu Di-update update itu terus. tahun, setiap tahun. Oke. Begitu kita publish data, Bu Menteri sudah publish, kita langsung masukkan ke website. Berarti teman-teman kalau bisa kita akses. mau lihat sebenarnya udah ada track record dari 90-an sudah tadi ada ya? Mas Sugi, udah ada. Wow. Udah ada. Oke. Udah tinggal klik, blat, nah gitu. Ibaratnya udah gampang lah Iya, sekarang. dari handphone juga ada bisa. Dari handphone bisa. Wah, keren. Tuh kan, Sobat Hijau keren banget. Jadi jangan sampai kita skeptis ataupun resah-resah tak menentu ya soal Yes. hutan di Indonesia tanpa data ataupun basis yang jelas. Dan kita juga udah belajar nih dari pengalaman Mas Nugi gimana caranya kita nih sebagai seorang individu bisa loh berkontribusi untuk alam lingkungan kita. Kita bisa juga loh menularkan semangat kita ke orang-orang terdekat kita untuk cinta dan peduli terhadap hutan kita. Karena Sobat Hijau,
manusia dan hutan serta lingkungan adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Karena apa saja yang kita lakukan membutuhkan kondisi lingkungan yang sehat dan baik. Hutan yang lestari akan melahirkan lingkungan yang sehat dan akan meningkatkan kualitas hidup manusia juga. Dan Sobat Hijau, karena ini juga di bulan Ramadan gitu ya, kita banyak-banyaklah berbuat kebaikan, termasuk kebaikan kepada alam kita dan lingkungan kita. Dan sebagai anak muda nih, salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan buat Indonesia adalah menjaga hutan kita. At least kita tahu juga nih informasi-informasi melalui si Montana gitu kan, apa yang terjadi pada hutan kita, dan akhirnya kita bisa menentukan sikap apa yang kira-kira mau kita ambil, yang mau kita lakukan untuk menjaga hutan kita. Kita pun juga sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga alam kita dari kerusakan, seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Dan semoga kita semua dilindungi olehnya dari perbuatan-perbuatan yang merusak alam. Wah, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Udah mau habis ini. Udah mau habis, ini kan udah mau buka, orang-orang udah lagi siapin takjil nih. Jadi kita sudahi dulu perbincangan kita untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat Sobat Hijau yang udah menyimak podcast Ngabuburit di Hutan bersama saya Tasya Kamila, bersama Mas Andi dan juga Mas Nugi. Tentunya sampai ketemu di episode berikutnya yang gak kalah menarik. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Dan untuk menutup, kita sama-sama dengarkan yuk persembahan dari Mas Nugi. Melayang sehelai bulu rapuhnya, menunduk paruhnya seakan meratap. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi?